Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang sangat menarik ya. Tapi kali ini gue bukan bahas project buat di-invest ataupun ya semacam kayak mengulik white paper dari suatu project. Ya walaupun ini juga project sih ya. Namun di sini gue akan lebih bahas dari segi pengembangan Bitcoin. Nah ini menarik banget ya gue temukan. Jadi kalau teman-teman baca di berita mungkin beberapa udah muncul ya. Tapi gue akan jelasin dari pembongkaran tujuan project tersebut. Jadi namanya adalah Stable Sats. Jadi Stable Sats ini bisa dibilang adalah pengembangan dari Bitcoin, dimana kalau teman-teman tahu ya, masalah Bitcoin kalau digunakan sebagai alat transaksi itu kan problem banget. Problem yang pertama adalah masalah skalabilitas, dimana bisa dibilang untuk TPS-nya sangat kecil sekali ya, transaction per second, lalu fee-nya juga mahal, lalu juga dia itu di mining dan validasi sangat lama ya. Itu kan yang jadi problemnya Bitcoin saat ini. Nah, lalu kan muncul tuh kemarin gue udah bahas videonya tentang Lightning Network. Nah, di mana Lightning Network ini adalah bisa dibilang layer 2-nya dari Bitcoin, di mana transaksi yang dilakukan itu terbilang murah ya, murah sekali untuk fee-nya, bahkan mendekati zero, dan juga kecepatan transaksi itu juga cepat banget ya, malah bisa dibilang sangat cepat dibandingkan blockchain lainnya. Tapi ya karena sifatnya ini kan nggak ada smart contract ya, jadi nggak ada validasi yang terbebani gitu. Nah, namun masalah yang belum diselesaikan adalah gimana caranya Bitcoin ini harganya tetap stabil ketika ditransaksikan di wallet Bitcoin Lightning Network ya. Jadi Bitcoin kan fluktuatifnya tinggi banget tuh, gila banget fluktuatifnya ya kalau di exchange. Nah, lalu dicari nih solusinya. Oh, kita butuh suatu sistem di mana Bitcoin bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Ingat ya, dijadikan sebagai alat transaksi atau peer-to-peer tanpa terganggu dengan fluktuatif di exchange. Nah, ini ya solusi yang diberikan oleh Galoy. Jadi nama penciptanya adalah Galoy. Dia menciptakan namanya StableSats.com. Jadi StableSats ini adalah transaksi USD ya melalui Lightning Network tanpa perlu stablecoin maupun fiat integration. Nah, ini sesuatu hal yang mind blowing banget menurut gue, aneh ya. Tapi setelah gue baca menarik ya, aneh tapi menarik. Maksudnya gimana? Gini. Jadi kalau kita tahu USDT ini kan adalah peg ya, stablecoin yang peg dengan fiat 1:1 dengan dolar. Jadi di treasury-nya harus ada dolar. Lalu misal contoh UST. Nah, ini kan algoritma stablecoin. Nah, ini udah termasuk gagal untuk algoritma stablecoin. Lalu juga ada fiat integration. Artinya wallet tersebut bisa berintegrasi dengan fiat atau rupiah ataupun US dollar. Ya, jadi dia sifatnya itu bukan token tapi fiat pure. Ya. Nah, di sini dia menghilangkan seluruh itu. Jadi nggak ada stablecoin maupun fiat integration. Jadi kalau kita lihat di sini ya, problem tersebut diselesaikan oleh Led Galoy, menciptakan fitur yang dipanggil dengan nama StableSats. Ini adalah USD account di mana orang bisa menggunakan atau menghold dolar ekuivalen. Ya, jadi sifatnya itu adalah dolar ekuivalen. Nah, balance-nya ini akan ada di Lightning wallet-nya tersebut. Nah, di mana nantinya dia akan menjaga atau memprotek penggunanya dari fluktuasi Bitcoin di exchange. Jadi exchange itu kan rate-nya naik turun, nah itu menghindari fluktuatif tersebut. Tapi kok kan kalau kita pindahin Bitcoin-nya ketika harga Bitcoin lagi tinggi, lalu tiba-tiba turun, memang dolarnya kan tetap mengikuti ya, nggak berubah ya, tapi yang ada di exchange akan turun. Nah, memang sebenarnya ada dua hal yang berbeda jadinya. Jadi si StableSats ini akan memisahkan Bitcoin yang ada di exchange saat ini, gitu loh. Jadi kalau ini berhasil dan semua orang menggunakan StableSats, maka Bitcoin harganya
itu akan nggak terlalu terpengaruh dengan yang ada di stable sets tersebut, di wallet tersebut. Jadi dia kayak memisahkan ada dua, ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, di sini kalau untuk user experience-nya tadi gue udah cobain download walletnya, dan walletnya termasuk cukup simple dan mudah digunakan. Teman-teman bisa download namanya Bitcoin Beach Wallet. Ini udah ada di Play Store maupun di App Store, ya. Dibuat oleh Galoy Incorporate, ya. Udah di-download 50.000 lebih, yang which is sudah digunakan oleh banyak orang. Ini nggak ada iklan sama sekali karena memang sifatnya desentral. Jadi teman-teman hanya perlu register nomor HP, bikin username, udah bisa dipakai. Tapi ingat, ini pakainya Lightning Network, yang artinya teman-teman belum bisa withdraw dari Bitcoin di Binance, karena di Binance belum support untuk Lightning Network. Oke ya. Nah, jadi teman-teman nanti cara kerjanya adalah ketika stable sets ini teman-teman isi dengan Bitcoin di wallet Bitcoin Beach Wallet, maka teman-teman akan otomatis Bitcoin ini menjadi derivative market. Dia akan menciptakan sebuah perceptual inverse swap untuk menciptakan synthetic USD. Jadi nanti di wallet itu tulisannya USD, ya, bukan USDT, bukan UST, ya. Jadi sifatnya tulisannya itu Sats, ya. Sats ini Bitcoin, ya. Sama ada yang namanya itu ini US dollar, ya. Jadi USD di walletnya, tapi itu adalah synthetic USD, bukan USD fiat. Oke, berbeda ya synthetic dan fiat. Oke ya, nah jadi kenapa dia bobrok seperti itu? Ya karena memang dia nggak mau terhubung lagi dengan namanya bank ataupun fiat. Jadi cara kerjanya nantinya ada namanya itu Bitcoin Bank, ya, dari otomatis servernya di StableSats tersebut. Oke, ya jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca-baca di websitenya di stablesats.com. Lalu kita bisa comparing dengan beberapa alternatif lain. Contoh kita bisa lihat dolar. Dolar ini kan dibuat oleh bank, ya kan? Habis itu banking access requirement, yes, kita butuh akses ke banking tersebut. Fee-nya tinggi. Kalau stablecoin, si pembuatnya, contoh USDT dibuat oleh Tether, itulah ya gambarannya. Nah, terus dia juga untuk akses ke Tethernya kan butuh persetujuan. Lalu fee-nya low lah, anggap $1 gitu ya. Nah, habis itu ada derivative atau stable sats yang dibuat oleh Galoy tersebut gitu ya. Nah, di mana dia sifatnya ini kayak exchange, dan dia nggak ada access requirement yang dibutuhkan, lalu fee-nya itu paling rendah, lowest, bahkan mendekati zero. Kenapa? Karena dia menggunakan Lightning Network. Habis juga ada di LCFD, ya, ini menggunakan Oracle, Known, dan TBD. Jadi ini yang ditawarkan oleh si StableSats. Nah, apakah StableSats sudah bisa kita gunakan saat ini? Jawabannya sudah. Jadi teman-teman hanya perlu download Bitcoin Beach Wallet, terus teman-teman kirimkan Bitcoinnya menggunakan Lightning Network ke wallet tersebut. Nah, nanti teman-teman harus nge-swap dulu untuk membuat USD-nya. Jadi untuk membuat USD-nya, teman-teman itu kurang lebih gini gambarannya, ya. Sebentar, aku cari. Nah, jadi misalnya teman-teman punya 1 million Satoshi gitu ya. Terus teman-teman ingin mentransfer 400.000 Satoshi-nya. Anggap waktu itu harganya dapat $120. Maka Satoshi teman-teman atau Bitcoin-nya akan ditampung di Bitcoin Bank. Habis itu dia akan mencetak USD, ya, USD yang sifatnya itu yang buatan sintetik gitu loh. Jadi bukan USD fiat. Oke? Nah, habis itu konsep yang uniknya adalah ketika kalau harga Bitcoin berubah gimana misalnya. Nah, let's say contoh, Bitcoin harganya 30.000, ya. Anggap Bitcoin harganya 30.000. Nah, ketika 600.000 Satoshi sama dengan $180. USD account dapatnya jadinya $120. Ini adalah 400.000 Satoshi. Ya, beda kan 600-400 ya, karena dia berbeda. Nah, ketika BTC 60.000, maka 600.000 Satoshi akan berubah menjadi $360. Dan BTC untuk yang USD-nya akan tetap di angka $120. Tapi Satoshi-nya akan berpindah. Jadi dari 2.000, dia akan berpindah ke BTC account, karena BTC-nya naik harganya. Paham ya? Jadi ini konsepnya mengusung konsep yield farming sebenarnya. Mirip yield farming, tapi kalau yield farming kan impermanent loss-nya ini PNL-nya bisa berubah. Hitungannya PNL-nya dolar. Tapi di sini PNL-nya 0. Ya, jadi kalau kita lihat contoh BTC kalau turun dari 30 jadi 15.000 gitu kan. Nah, misalnya tetap kan nilai Satoshi-nya nggak berubah tuh, tetap $600. Tapi nilai dolarnya kan
tetap 600.000 Satoshi, tapi nilai dolarnya kan turun. Ya kan, turun jadi 90 dolar dari 180. Nah, maka untuk USD account-nya itu tetap 120 dolar, tapi Satoshi-nya bertambah menjadi 800.000 Satoshi. Jadi, untuk penurunan dan juga peningkatan Satoshi ini, itu akan bergantung pada Bitcoin Bank tersebut. Ya, jadi kurang lebih Bitcoin Bank ini kayak kantong likuiditas saja. Ya, jadi kayak yield farming sebenarnya konsepnya. Makanya cukup unik. Namun di sini dia membuatnya P&L-nya akan tetap 0. Ya kan? Karena dia hanya ada satu, yaitu Bitcoin only. Gitu loh. Karena USD-nya ini bukan fiat, melainkan sintetik, buatan. Jadi dia bisa, ya kurang lebih ngomongnya bisa naik turun sepuasnya dia lah. Nah, kurang lebih kayak gitu aja. Namun, USD yang kita punya di akun kita itu nggak akan berubah, namun Bitcoin ya nilainya yang akan berubah. Ingat ya, nilai, bukan jumlah. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, nah pertanyaannya apakah stable sets ini akan diadopsi secara massal atau enggak? Mungkin bisa aja, karena ini transaksinya cukup menarik dan mudah dan cepat. Selain itu juga, ini bisa buat Bitcoin Maxi sih ya. Kalau Bitcoin Maxi yang menganggap, wah Bitcoin akan digunakan sebagai alat transaksi di masa mendatang. Ini adalah solusi baik banget buat Bitcoin Maxi atau orang yang menganggap Bitcoin suatu saat bisa menjadi alat transaksi. Ini adalah berita bagus banget kalau ada sistem seperti ini. Tapi sistem seperti ini juga ada kelemahannya. Karena semua dana Bitcoin itu disimpan di dalam Bitcoin Bank tersebut yang dipegang oleh si Galoy, maka ada resiko. Ya, resiko seperti hacking, dibawa kabur, dan lain-lain. Tergantung dari si Galoy-nya aja. Kayak gitu, karena dia akan memegang kunci untuk mengakses tersebut. Jadi sifatnya masih kurang lebih centralized, apalagi kita harus pakai wallet dari si Galoy juga, ya, yaitu Bitcoin Beach Wallet. Oke, jadi paling sampai sini aja pembahasan tentang stable sats. Semoga membantu teman-teman menambah wawasan tentang perkembangan Bitcoin, ya. Semoga membantu teman-teman. Ingat ya, ini bukan buatan Satoshi Nakamoto, tapi ini buatan Galoy, ya. Jadi ya kayak orang datang, dia membantu membuat project baru, ya, di Lightning Network, gitulah kurang lebih seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.